selanjutnya yang harus kita kerjakan itu mendefine load case, load pattern, sama load combination. Di define ini. Ya, mari kita mulai. Ya, ini aku udah nambahin tadinya. Kalau kalian buka softwarenya akan ada dead sama live. Dead itu dead load, live itu live load. Ganti ini jadi SIDL, super dead, add new, LR, roof live, add new load, sama R itu other. Oke, lalu ke load combination. Nah, di sini nih uh, harus mengikuti load combination yang ada di SNI ya. Nah, ini kita bisa lihat kombinasi-kombinasi menurut SNI tabel 531. Jadi kita agak akan meninjau beban gempa ya di sini ya. Itu terlalu advance. Beban angin juga nggak ada. Jadi kita akan pakai uh, 3 kombinasi di atas ini. Ya oke. Mari kita mulai define. Ini ada 1,4 dead load. Uh, oh iya tadi di load cases kalau kalian mau ganti nama silakan ganti nama aja. Ini harusnya ini tadinya dead. Aku ubah jadi DL biar lebih singkat aja sih, biar satu penamaan. Kayak tadi di combo 1 munculnya DL gitu. Itu preferensi ya. Lalu 1,2D, 1,6L. Copy R. Oke. Combo 3 ya. Aduh, bentar. Lupa ganti nama. Combo 3. Copy ininya R. Combo 5. Nah, lalu kita selain 5 combo yang ada tadi, yang ini, artinya kan ada 1, 2, 3, LR atau R ya, 4, 5. Ada 5 kan? Nah, selain 5 ini, kamu harus nambahin satu lagi. Bukan nambahin satu doang sih, ada beberapa. Umumnya kita pakai namanya envelope. Combination type-nya diganti jadi envelope. Ini tuh ganti jadi com 1, com 2, com 3, com 4, com 5. Envelope itu mengambil gaya dalam terkritis dari setiap pembebanan. Jadi misalnya kolom ini, dia kritisnya karena kombinasi 1. Sedangkan kolom ini, karena kritisnya karena kombinasi 5. Envelope itu menghasilkan suatu load combination di mana gaya dalam kolom ini dari kombinasi 1, tapi gaya dalam kolom ini dari kombinasi 5. Kira-kira gitu sih. Kalau untuk envelope, sama tolong masukin nanti service namanya. Service itu semua gaya yang uh, ada setelah gedungnya selesai gitu. SIDL, DL, SIDL, LL. Satu-satu semua dan linear add. Ini untuk melihat lanjutan nanti. Oke, service udah. Di load kombonya udah, kamu run aja. Ya agak lama, bentar. Nah, ya ini displacementnya ya kira-kira setelah apa dimunculin gitu. Nah, tapi ini kan baru DL, berarti kan ini DL.
DL itu kenapa kenapa ada DL padahal kita belum bilang kalau sebenarnya DL tuh ada di sini 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 gitu loh. Ini struktur kita mau bebanin dia kan. Tapi DL kita nggak bilang DL itu di mana aja. Bandingkan dengan misalnya kalau aku bilang coba dong aku mau lihat defleksi gara-gara SCDL nol kan? Karena kita belum nge-apply gitu. LL juga nol kan? Semuanya. LR kan kita belum kasih tahu di elemen apa yang harus dibebanin apa. Belum ada nih sama sekali. Tapi kenapa DL bisa ada lendutan? Bisa ada momennya. Karena biasanya ini kan udah tampilnya gini F4 untuk reset. Nah, kenapa? Ini aku unlock dulu ya. Ini kalau lu daran, lu mau edit-edit lagi silahkan di unlock. Lalu ke define, perhatikan di load pattern. Self weight multiplier dari dead load itu 1. Jadi ya, ini otomatis dihitung gitu. Berdasarkan material property yang ini, weight per unit volume. Oke, cool. Oke, lanjut. Aku mau apply, kan tadi DL udah ada, tapi sisanya belum ada. Kita ke plan view. Eh, akan ada beberapa gaya nanti yang udah ada di panduan. Nah, untuk SIDL dulu deh. SIDL, assign. SIDL itu termasuk keramik dan hal-hal seperti itu yang kita akan apply ke lantai. Jadi bayangkan kalau misalnya ada keramik di atas lantaimu itu akan berkontribusi kepada beban. Itu kita shell load. Ini aku highlight semua dan aku assign-nya shell load gak apa-apa ya. Dia bakal memberikan beban ke plat kita doang. Kenapa? Karena ini assign shell. Sedangkan yang shell itu walaupun ada join, ada frame, ada shell, yang akan ter-apply itu shell doang. Jadi SIDL 1. Eh, SIDL untuk lantai biasa itu 1 ya. Sedangkan untuk lantai biasa 1,5. Nanti untuk atap kita pakai 1. Karena atap lebih ringan asumsinya. Lalu ini aku tadi lantai dasar dan lantai 2-nya lah ya. Di Z 3,5. Aku apply 1,5. Kecuali ini ya. Ini jangan karena kanopi nggak ada keramiknya kan di atasnya. Nah, udah apply saja. Verifikasi lagi. Oh ya, kira-kira ada benar gitu. Ya, jadi ini udah bisa dilihat ya beban-beban kita. Ini kok nggak muncul ya? Gak apa-apa, display, load assign, shell, CDL, apply. Error dia nih. Nah, udah. Nih ya, SCDL-nya 1,5, 1,5, turun ke bawah. SCDL semua 1,5, aman ya. Tapi di lantai atap kita expect-nya nggak ada. Oke, bukan nggak ada ya, tapi belum kita define ya. Coba kita define dulu. Distributed, SCDL. Sorry, kok frame load? Assign, shell load, uniform. Satu, highlight aja semua, apply. Gampang kan ya? Nah, kita akan mulai ke yang agak sulit. Jadi, sebentar ya, aku coba munculin gambar layouting kita. Oke, jadi ini gambar layouting beton kita ya. Jadi perhatikan bahwa ruangannya itu nggak nggak ngepas semuanya. Oke, di di sini tuh antar ruangan ini sama ini kita expect ada dindingnya gitu. Nah, dinding itu gimana? Dinding itu kita pakainya berat berat jenis persatuan luasnya itu 250 kg per meter square ya. 250 kg per meter square. Oke, lalu tinggi lantai kita itu 3,5 meter. Jadi kalau kamu hitung, kamu bisa dapatkan 8,75
Oh, maaf, bentar ya. Sorry, ini dari 17 tahun lalu. Kita akan pakai bata ringan atau bata hebel. Jadi kalau kamu hitung, nanti kira-kira akan dapatnya 2 kilonewton per meter. Oh, kalau kita kalikan ya. Jadi dicoba dihitung aja nanti. Tahu nggak apa-apa deh, kita coba hitung 57,5 kali 3,5 ini kira-kira 201,25. Ini kilogram per meter. Buat dia jadi newton 201,2,5 newton per meter. Ubah jadi kilonewton 2,0125 kilonewton per meter. Jadi yang kita pakai itu ini ya. Tapi kalau uh, untuk simplifikasi pakai aja 2 kilonewton per meter untuk dinding ya. Nah, jadi dinding itu gimana? Pertama kita dinding luar dulu deh. Ini yang fungsi-fungsi ruangan ini nanti kita balik ke situ. Tapi perhatikan bahwa selain di dinding luar ada dinding dalam juga. Gitu. Coba kita mulai. Nah, dinding luar itu artinya di sini, 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 sini. Di semua region yang aku highlight itu harusnya ada dinding gitu. Kalau ada join terhighlight gak apa-apa. Jadi dinding itu akan ada di lantai dasar sama lantai 2. Kita nggak bakal modelin dinding karena dinding bukan struktural ya. Dinding itu cuma beban tambahan doang yang perlu kita pertimbangkan. Jadi jadi highlight dulu semua frame. Highlight semua framenya. Lalu kali ini assign frame load distributed. Jadi kita akan membuat 2 gini. Nah, kita akan apply. Nah, nanti hasilnya gini. Jadi sekarang sudah ada SIDL superimpose di outer frame dari gedung kita. Lantai 3 itu nggak ada, atau roof itu nggak ada. Kenapa? Ya karena roof tidak ada dinding di atas lantai roof. Yang ada dinding di atas lantai roof itu lantai 1 sama lantai 2. Ya kita close. Ini sudah. Baru kalian harus gambarkan yang ini. Yang dinding-dinding bagian dalam. Nah, untuk melakukannya gimana? Kira-kira begini. Jadi ini lantai 1 ya. Jadi perhatikan di gini, aku bakal menggambarkan dinding untuk setiap ruangannya. Misalnya dokter station dengan yang biru ini koridor ya. Dokter station dan biru ini, aku bakal gambar dinding, radiologi dengan koridor dinding, radiologi dengan dokter station dinding, radiologi dengan IGD dinding. Tapi dari lobby ke ini IGD maupun koridor, aku nggak bakal gambar dinding. Lobby ke koridor gak bakal gambar dinding. Ruang operasi dan minimarket ada dindingnya. Ruang operasi minimarket farmasi ada dindingnya. Farmasi dengan koridor ada dindingnya. Dan seterusnya. Oke, jadi coba kita gambar dulu. Ini harusnya, berarti ini. Ikutin aja. Ini, 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 ini. Lalu ini, 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 ini. Dan terakhir ini. Untuk sementara itu dulu. Coba kita assign frame loads distributed 2
masuknya SIDL ya, jangan lupa. Itu. Nah, sekarang udah muncul nih, kira-kira kayak gitu. Tapi yang nggak bisa kita gambarin tuh kasir dan toilet, perhatikan. Kenapa? Nggak ada frame-nya. Nggak ada frame-nya, tidak ada frame-nya gitu. Nah, kan dia kasir itu cuman segini, sedangkan yang kita punya garisnya itu yang gede ini. Caranya bagaimana? Nah, ini aku bakal introduce suatu konsep yang praktikal lah, praktikal. Ketika kamu mau bebanin, kita ke ilustrasi. Ketika kita mau melakukan assign di programnya, itu harus ada tiga jenis assignment yang kamu bisa kasih. Jadi ada join, kamu bisa bebanin join ini. Kamu bisa bebanin frame, baik dia terpusat, merata persegi panjang, merata trapesium. Jadi terserah gitu. Ini frame sama bisa di shell. Ini umumnya orang pakai merata sih. Jadi merata kayak gini yang kita pakai juga untuk level. Nah, eh, kalau tidak ada frame join ataupun shellnya gimana? Untuk assign load di suatu area atau garis atau ya inilah di sini di garis yang tidak ada frame-nya. Caranya itu define. Kita akan buat namanya material dummy. Material dummy ini essentially nothing. Kita akan gak ada ini nol aja. Bisa kan ya? Ya, bisa. Ini yang nggak bisa. Kita kasih nolnya banyak banget gitu. Jadi sehingga dia nggak bakal berkontribusi samsek. Jadi model elastisitasnya nol, weightnya nol, kekuatan tekannya juga nol gitu. Ini namanya material dummy. Lalu kita tambahin juga frame dummy. Ini aku pakai pikir ya add copy aja. Ini namanya dummy frame. Materialnya pakai yang dummy. Ukurannya nggak akan ngaruh. Samsek. Jadi kayak ya udah biarin aja. Oke, oke. Nah, baru kita gambarin dummy-nya di lokasi yang kita mau. Sorry, bukan. Dummy. Nah, kira-kira kita maunya dari sini sampai sini, lalu ke situ kan. Caranya gimana? Kita bagi dulu frame-nya. Nah, ini edit edit frame, divide frame jadi 3. Nah, udah ada join-joinnya kan. Baru silakan kamu gambarin dummy. Kalau aku gambarinnya aku gambarinnya ini good habit aja ya. Gambarin itu selalu dari bawah ke atas, kanan kiri ke kanan, bawah ke atas kiri ke kanan. Mungkin nggak sekarang dijelasin, tapi kalau kalian udah main-main sama software si temannya etaps ini si SAP 2000 bakal terasa. Nah, lalu di sini juga ada toilet kan ya. Jadi kita split lagi. Ini edit frames, divide frames jadi 3. Kalau sudah kalian gambarin dummy-nya. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Nah, udah jadi. Lalu next kita mau bebanin sebelum kita bebanin ya. Kita harus menjoin kembali frame yang tadi kita udah
potong. Tapi caranya gimana? Ini kan kayak nggak jelas gitu kan. Kayak aku highlight apa itu nggak jelas banget. Jadi kita ke select, select. Perhatikan bahwa yang tadi aku potong itu balok, balok induk dan balok anak. Balok induk iya dan balok anak. Jadi aku select properties frame section, balok induk iya aku select, balok anak aku select, aku klik kanan, aku show selected objects only. Nah, ini balok induk dan balok anak. Jadi ini aku highlight. Nah, itu aku edit frames, join frames. Oke. Nah, lalu join ini karena adanya dummy ya tadi ya. Jadi coba kita sekarang selectnya, properties, frame, dummy, select, show selected objects only. Nah, ini dummy frame kita tadi, yang kita gambar di lantai 1. Ya udah highlight aja semua. Assign, frame loads distributed dinding ya, berarti tetap 2, tetap SDL. Play. Nah, kali ini balik ke view tadi, show objects. Nah, sudah lengkap sudah dinding interior kita untuk lantai 1. Naik ke lantai 2, lakukan yang sama ya. Silakan lakukan yang sama. Nah, untuk ini turunin dulu. Untuk lantai 2, nanti ada doctor station di sini. Sisanya sama, dinding sini, sini, sini. Tapi ini bukan lobby, jadi harus ada dinding di sini. Lalu dinding sini, 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 sini. Di sini dinding, 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 dinding. Dan ini tinggal di mirror aja. Oke, aku nggak bakal demoin. Instead, aku bakal nunjukin yang udah aku apply SIDL-nya. Ya, ini ya nanti ini ke sini ya. Jangan panik dulu. Kita naik. Nah, aku display not assign frame SIDL. Nah, kita bakal lihat ini dindingnya udah aku apply semua. Ini dinding juga, dinding juga. Ini dinding 2. Lalu di sini ada dinding. Pokoknya kalau kalian pause aja deh. Lihat di mana dindingnya aku taruh kira-kira. Oke. Kita balik ke yang file to bus yang ini nih. Nah, tadi tuh aku meshingnya lebih jauh, tapi kalian nggak ada keperluan untuk melakukan hal serupa sih sebenarnya, kecuali untuk yang di sini. Jadi pembebanan itu, mari kita ke live load deh. Kita ke live load ya. Jadi, oke, jadi kita nih, lihat nih. Ini adalah sini 1727 dan ini adalah beban merata L0. Beban merata live load yang kita harus apply. Jadi misalnya nih, misalnya misalnya apa ya? Coba kita lihat layoutnya. Ini lobby nih, lobby. Ya aku coba cari nih lobby. Lobby. Oh, lobby ini kira-kira ruang pertemuan. Ya, lobby itu tempat ruang bertemu lah ya. Untuk ini aku asumsi ya, kalian nanti harus baca ya semua ya. Lobby ruang pertemuan. Oh, jadi aku pakainya berapa ya? 4,79. PSF itu satuan yang tidak dikurung, kilonewton per meter kuadrat itu satuan dikurung. Obviously, kita orang SNI, bukan SNI, SI. Jadi kita pakai kilonewton per meter square. Jadi untuk lobby, lobby kan ada di sini. Tadi, perhatikan. Sub, sub. Assign, shell load, uniform, live. Ini 4,79. Apply. Nah, 4,79. Lakukan untuk semuanya. Semuanya. Jadi IGD, nanti kamu cari. Kalau nggak ada IGD, misalnya, nggak ada nih IGD di sini. Yang ada tuh cuma ruang operasi. Ya, silakan kamu asumsikan. Kamu asumsikan ini ruang operasi. Lalu ini ada minimarket nih. Minimarket bebannya berapa ya? Kalau misalnya nggak ada secara tertulis kayak minimarket gitu, asumsi.
Jadi semua ini tergantung uh, asumsi kamu. Tapi pilihannya ada di code gitu. Lalu kan tadi aku udah jelasin tentang konsep assign load. Itu hanya bisa di join, frame atau shell. Lalu yang ini bagaimana? Kan harusnya upper half dari region ini kasir, sedangkan lower halfnya itu koridor. Di sini sama toilet, koridor. Eh Cara tackle-nya tuh gini. Kita meshing. Meshing itu apa? Meshing itu membagi elemen-elemen kita menjadi lebih kecil. Jadi kita select select yang mau kita meshing, yang mau kita potong, edit, edit shell, divide shell. Ini jadinya 1/3 harusnya. Nah, 1/3. 1/3. Jadi sekarang kalau kamu select dia per partisi. Nah, tapi ini tuh ketika kamu bikin kayak gini, sebenarnya ini tidak eh nggak membagi ya, nggak membagi lagi. Ini tuh sebenarnya satu plat. Satu, dua, tiga ini sebenarnya satu plat gitu. Tapi cara kita mau ngolah dia di software ini aja ya kita bagi jadi tiga. Gitu. Tapi dia tetap satu plat, dia tetap satu kesatuan. Oke, kita ya di sini nanti silakan kamu assign live load kira-kira kasir berapa gitu. Kasir misal 2, toilet 2,87 misalnya. Harusnya sih 2,87. Ya, lakukan untuk semuanya. Kira-kira gitu. Atau nih, aku baru keingat ada metode lain gitu. eh jadi ini kan ada frame di sini. Bisa nggak kalau aku pengen pelat ini jadinya upper half-nya benar-benar full nih, lower half-nya ini. Bisa. eh Kamu highlight, kamu edit, edit shell, divide. Tapi pilih ini. Divide quadrilaterals or triangles at intersections with selected frame objects. Jadi kamu harus select frame-nya juga. Oke, kamu oke kan. Nah, ini udah terpisah kan? Ya, kamu boleh one or the other. Dulu yang eh dua boleh ya. Dua benar-benar gak ada bedanya. Paling paling catatan tambahnya itu semakin banyak lu cut. Bisa tadi kan aku baginya jadi tiga partisi ya. Semakin banyak kamu cut, semakin semakin numeriknya semakin jalan gitu. Karena ini kan konsepnya FEM. Jadi harusnya outputmu lebih akurat. Eh Ya, kira-kira begitu. Ini untuk lantai satu, kasir dan toiletnya doang yang agak rumit karena ada daminya. Daminya kalau kamu misalnya kayak mager gitu ya, select properties, frame sections dummy, kamu replicate ke story di atasnya juga oke gitu. Harusnya aman. Jadi kalau kamu display design dari frame-nya juga udah bakal ada gitu. Makanya bentuk tipikal itu sangat menyenangkan ya. Nanti di sini kamu perlu gambar dummy. Karena gridnya udah ada, langsung gambar aja. Langsung gambar aja. Tap ke situ. Oke, kelamaan mungkin di live load. Kita ke uh, roof life sama rain. Jadi roof life itu cuma ada di roof. Rain juga ada di roof. Nanti perhitungannya ada di SNI, silahkan baca. Apply-nya kemana? Apply-nya ke sini. Ke canopy dan roof. Jadi ini kamu bisa select semua. Kamu turun ke canopy, kamu assign shell load uniform. Ininya ganti jadi LR, assign aja. Nanti dapatnya berapa kamu assign, tambah lagi R, ini loadnya tambahin lagi, baru nanti SIDL untuk atap satu kan, tambah apa? Buat lagi assign lagi. Jadi nanti uh,
modelnya itu sudah ada pembebanan-pembebanannya sendiri. Um, ya, itu untuk pembebanan sih. Mungkin aku bakal kasih lihat kira-kira seharusnya bagaimana gitu. Ini meshingnya aku agak tinggi ya, jadi setiap platku aku mesh jadi 3 partisi gitu. eh tapi kalian cuma perlu yang di sini aja nanti, gak usah seribet ini. Kalau komputernya kentang juga nanti capek dia. Kita kita lihat ya. Kalau misalnya kalian udah benar, harusnya deadload gak bisa di-apply, harusnya. LL bisa di-apply untuk dilihat ya. Display ya, display bukan apply load. Harusnya ada. SIDL ada. LR untuk lantai 1 tidak ada, dan R untuk lantai 1 tidak ada. Sedangkan display load assigns untuk frame-nya, untuk SIDL-nya harusnya di dinding-dinding. Oke, oke. Sekian untuk pembebanan. Kita lihat lagi di yang selanjutnya.